Rasulullah wafat di Rawdah Ibu Aisyah, di pangkuannya. Rasulullah. Siapapun yang berkata Muhammad telah wafat, aku akan mengayunkan pedangku kepadanya. Bagi kalian yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah mati. Namun barang siapa menyembah Allah, Allah hidup dan takkan pernah mati. Sang Nabi, rahmat bagi seluruh alam, menghembuskan napas terakhirnya dalam pelukan Aisyah tercintanya. Dan mulai saat itu, umat Islam menjadi yatim piatu. Namun warisan Rasulullah akan terus hidup menembus generasi melalui ilmu yang dimiliki Aisyah. Ia akan menjadi penjaga sunnah dan wanita yang meriwayatkan hadis terbanyak. Namun cobaan yang menanti ibu kita Aisyah sangatlah berat. Apakah yang di atas unta itu Aisyah? Dan Safwan bersamanya pada waktu seperti ini di gurun pasir. Apakah ada maksud lain dari hal ini? Dan kebohongan beracun itu tersebar, diam-diam seperti bisa ular. Saat Aisyah mendengar desas-desus itu, ia menangis selama berjam-jam. Namun Allah sendiri menyatakan Aisyah tidak bersalah melalui wahyunya. Ini adalah kisah ibu para mukmin dengan panggilan sayang Humairah oleh Rasulullah karena pipinya yang merona. Dan yang beliau sebut istriku di surga. Kisah Aisyah radhiyallahu anha. Serial video ini didasarkan pada ratusan acuan dari sumber-sumber Islam terpercaya. Seluruh visual AI dibuat setelah berkonsultasi dengan para ulama muslim berkompeten dan sesuai pedoman agama Islam. Jauh dari keramaian Mekah, ada rumah yang sunyi dan damai. Di rumah ini tinggallah Aisyah muda, yang suatu hari akan menjadi ibu para mukmin. Ayahnya Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Rasul yang paling setia, serta ibunya Ummu Ruman yang sangat baik dan penyayang. Rumah dipenuhi tawa dan suara-suara saudaranya, Abdullah, Abdurrahman, dan Asma. Aisyah tumbuh penuh kasih sayang keluarga. Tahun-tahun berlalu sangat cepat. Aisyah kini menjadi wanita muda. Ia mendengarkan dengan seksama setiap kata yang dituturkan kepadanya dan tak pernah lupa apa yang ia dengar. Pikiran tajamnya inilah yang menjadikannya salah satu perawi hadis wanita terkemuka. Baik Aisyah maupun keluarganya belum menyadari, namun takdir diam-diam menariknya mendekati jalan yang diberkahi, jalan menjadi ibu umat. Semua berawal suatu hari dengan ketukan pelan di pintu rumah Rasulullah. Pintu terbuka, Haula binti Hakim datang untuk berbicara tentang masalah penting. Ia istri Uthman bin Maz'un, yang merupakan sahabat dekat Nabi. Saat Haula masuk, ada kesedihan di dalam rumah. Sudah 3 tahun berlalu sejak wafatnya Khadijah radhiyallahu anha. Namun ketidakhadirannya masih sangat terasa. Ya Rasulullah, saat melangkah masuk, aku merasakan ketidakhadiran Khadijah. Rasulullah menundukkan kepala sedih dan menghela napas dalam-dalam. Ya, ia adalah ibu dari anak-anakku dan orang yang menjaga rumah ini. Haula merasa waktunya telah tiba untuk mengungkapkan niatnya. Ya Rasulullah, apakah engkau mau mempertimbangkan menikah lagi? Rasul terdiam sejenak. Kata-kata Haula mengejutkannya. Tawarannya sungguh tak terduga. 3 tahun penuh berlalu sejak kematian istrinya. Dan selama itu beliau tak pernah sekalipun berpikir untuk menikah lagi. Dengan tenang ia bertanya, dengan siapa? Haula menyebutkan beberapa nama dan salah satunya anak perempuan dari sahabat terdekat Nabi, Abu Bakar. Aisyah. Jika engkau berkenan, Aisyah, putri Abu Bakar. Ketika Haula menyebut nama Aisyah, mungkin pada saat itu Nabi teringat mimpi yang pernah dialaminya. Suatu hari beliau melihat Aisyah di mimpinya dan diucapkan kepadanya, ia istrimu. Dan mungkin sekarang, waktunya telah tiba untuk terungkapnya rencana Allah yang penuh hikmat. Rasulullah berkata, maka bicaralah atas namaku. Tanpa buang waktu, Haula segera menuju rumah Abu Bakar. Wahai Ummu Ruman,
tahukah engkau kebaikan dan nikmat yang Allah kirimkan kepadamu? Apakah itu? Rasulullah telah mengutusku untuk meminang Aisyah. Sungguh, Abu Bakar sedang tidak di rumah sekarang. Mohon tunggu sampai beliau kembali. Beberapa saat kemudian, Abu Bakar tiba di rumah. Dengan kegembiraan yang sama, Hawla menyampaikan kabar baik itu kepadanya. Wahai Abu Bakar, tahukah engkau betapa besar nikmat yang telah Allah berikan kepadamu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengutusku untuk meminang Aisyah. Ketika Hawla menyampaikan kabar ini di rumah sahabat terdekat Rasulullah SAW, keheningan menyelimuti ruangan sejenak. Ini bukan kabar biasa. Rasulullah SAW ingin berbagi hidup dengan putri Abu Bakar. Namun jauh sebelum ada kabar baik ini, Aisyah telah dijodohkan dengan Jubair, putra Mu'tim bin Adi. Abu Bakar ingin menangani situasi ini dengan sopan tanpa ditunda-tunda. Maka ia pergi berbicara dengan keluarga Mu'tim. Ia berniat mengakhiri perjodohan dengan baik, tanpa menyakiti perasaan siapapun. Kemudian Abu Bakar dengan hormat menarik janjinya. Dan dengan demikian, beban berat terangkat dari pundaknya. Aisyah pun menyambut berita ini dengan gembira. Karena ia tahu lamaran ini tak ternilai harganya. Pria yang ingin menikahinya bukanlah pria biasa. Beliau rahmat bagi seluruh alam dan simbol kejujuran serta kepercayaan. Menjadi istri seorang nabi besar adalah berkah tersendiri. Segera setelahnya, Abu Bakar menikahkan putri tercintanya Aisyah dengan orang yang paling ia percayai dalam hidup, sang utusan Allah. Tak lama mereka menikah, dan hari itu pintu baru terbuka dalam hidup Aisyah. Ia akan mempelajari kata, karakter, dan kehidupan sehari-hari Rasulullah hingga detail terkecil dan akan meneruskannya kepada umat. Dengan pengetahuannya, ia akan menunjukkan jalan bagi umat manusia hingga berabad-abad mendatang. Namun selama hari-hari penuh sukacita itu, hidup di Mekah tak tertahankan untuk kaum muslim. Kalian pikir kalian siapa? Kalian menghina berhala-berhala kami. Kalian berani mengejek leluhur kami? Inilah penghinaan yang pantas dialami oleh para pengikut Muhammad. Mustahil bagi mereka untuk tetap tinggal di Mekah. Bagi umat muslim, pindah merupakan satu-satunya jalan keluar. Setelah izin Allah akhirnya datang, persiapan dimulai dalam kesenyapan. Di malam hari pintu-pintu dibuka diam-diam dan kaum muslimin memulai perjalanan mereka ke Madinah satu persatu. Pada hari-hari itu, Rasulullah dan orang-orang terdekatnya masih berada di Mekah. Beliau menunggu perintah untuk hijrah. Di kota tempat kekejaman semakin kuat dari hari ke hari. Tak lama kemudian, Jibril alaihi salam datang dengan izin yang telah ditunggu-tunggu semua orang. Dan perjalanan besar akan segera dimulai. Tanpa menunda, Rasulullah pergi ke rumah Abu Bakar. Ketika pintu dibuka, Abu Bakar tampak terkejut namun sangat gembira. Wahai Rasulullah, semoga ibu dan ayahku menjadi tebusan untukmu. Engkau jarang berkunjung pada jam seperti ini. Apakah ada kabar? Rasulullah menjawab dengan tenang, "Ya, Allah telah memberi izin kepadaku untuk meninggalkan Mekah dan hijrah ke Madinah." Hati Abu Bakar dipenuhi kegembiraan. Namun pada saat yang sama ia merasa khawatir. Siapa yang menemani Rasulullah dalam perjalanan ini? Bagaimana jika penduduk Mekah mencelakainya? Bagaimana jika sesuatu terjadi padanya? Wahai Rasulullah, bolehkah aku menemanimu dalam perjalanan ini? Rasulullah tersenyum. Ya, kita akan pergi bersama. Pada saat itu, Abu Bakar merasa seperti orang paling bahagia di dunia. Kegembiraannya begitu besar sehingga ia tidak dapat menahan air matanya. Aisyah juga ada di sana. Bertahun-tahun kemudian ia berkata tentang momen ini. Sebelum hari itu, aku belum pernah melihat siapapun mengeluarkan air mata kegembiraan seperti itu. Ketika waktu hijrah tiba, Rasulullah harus meninggalkan keluarganya serta Aisyah di Mekah. Sementara itu di Madinah, kehidupan baru sedang terbentuk. Sebagai langkah pertama, orang-orang yang bersatu membela agama Allah membangun Masjid Nabawi. Dan ketika waktunya tiba, Rasulullah mengutus 2 sahabatnya ke Mekah untuk membawa keluarganya ke Madinah. Kemudian Aisyah juga tiba di Madinah Al-Munawwaroh, kota yang diberkahi yang perlahan-lahan menjadi pusat peradaban umat Islam. Hari-hari berlalu penuh keriangan dan penantian yang manis. Pada suatu pagi, suasana berbeda menaungi jalanan kota Madinah.
Umat muslim bergembira ria oleh kabar baik yang menerangi wajah mereka. Wahai orang-orang beriman, Rasulullah menikahi putri Abu Bakar, Aisyah. Ini adalah hari perayaan bagi kita semua. Dan sekarang Aisyah dapat menyaksikan bagaimana Rasulullah menghabiskan malam-malamnya dalam ibadah. Sikapnya yang lembut terhadap keluarganya dan kehidupan sehari-harinya di rumah. Ia mencatat setiap detail dalam ingatannya satu persatu. Ia tak hanya mengamati, namun juga bertanya tentang segala hal yang ia tidak mengerti. Ia sangat ingin belajar bahkan detail terkecil sekalipun. Dan seiring waktu, rumah itu menjadi pusat ilmu. Karena itu, para sahabat Nabi dengan percaya diri berkonsultasi dengannya tentang berbagai topik. Dan para sahabat perempuan bahkan mendatanginya untuk urusan paling pribadi. Wahai ibu orang-orang beriman, apa batasan kita dalam hal memakai anting-anting atau pakaian tipis? Wahai Aisyah, bagaimana sebenarnya ukuran sedekah? Dan ibu kita Aisyah, yang oleh Nabi disebut Humairah penuh kasih sayang, tak hanya memimpin kaum muslimin yang hidup pada zamannya, namun juga generasi yang akan datang setelahnya. Humairah adalah nama khusus yang digunakan Nabi ketika berbicara dengannya. Nama itu menggambarkan rona merah muda lembut di pipinya. Dan demikian pula ibu kita Aisyah, yang dikenal dengan nama ini, adalah seorang sahabat yang paling dekat menyaksikan Rasulullah dan berbagi kehidupan yang sama dengannya. Mereka menikmati waktu bersama. Terkadang mereka berbicara panjang lebar, terkadang mereka bercanda, tertawa dan bersenang-senang. Suatu hari dalam perjalanan, ketika mereka berdampingan di padang pasir, Aisyah tiba-tiba mulai berlari. Nabi tersenyum, lalu beliau berlari mengejarnya. Di jalan padang pasir yang sepi, pada saat tak seorang pun memperhatikan, dua jiwa yang saling mencintai berlomba. Dan hari itu, pemenang lomba manis ini adalah Aisyah. Bertahun-tahun berlalu, cobaan dan kesulitan hidup datang dan pergi satu demi satu. Namun cinta tulus di antara mereka tak pernah pudar. Dan ketika mereka berlomba lagi, kali ini Rasulullah yang menang. Karena Aisyah sedikit bertambah berat badannya. Meski memikul beban kenabian yang berat, beliau menoleh dengan senyum penuh kasih sayang dan berkata, "Sekarang kita impas, ini untuk lomba waktu itu." Mereka pasangan yang saling berbagi kebahagiaan. Setiap kali Aisyah merasa senang, Rasulullah tak akan mencoba menghentikannya. Beliau memilih untuk berbagi momen itu bersamanya. Ada atmosfer meriah di Madinah pagi ini. Sekelompok pria sedang menampilkan pertunjukan dengan perisai dan tombak, dan Aisyah sangat ingin menontonnya. Nabi SAW segera menyadari ketertarikan istrinya tercinta dan bertanya lembut, "Apakah kau ingin menonton?" Ia menjawab ya. Pada saat itu Rasulullah menempelkan pipinya di samping pipi Aisyah, dan bersama-sama mereka menonton pertunjukan tersebut. Meski Madinah penuh dengan kegembiraan dan keseruan hari itu, kegembiraan sejati Aisyah hanyalah berada dekat dengannya, jauh dari kebisingan dunia. Napas yang ia rasakan di bahunya lebih berharga baginya dari semua kegembiraan yang ditawarkan dunia. Karena satu detik yang dihabiskan bersamanya bernilai seumur hidup. Dan cinta mereka tidak tersembunyi, semua orang dapat melihatnya. Karena Rasul SAW tak pernah menyembunyikan cintanya kepada Aisyah. Suatu ketika para sahabat bertanya ingin tahu kepadanya, "Wahai Rasulullah, siapa yang paling engkau cintai?" Tanpa ragu sedikit pun beliau menjawab, "Aisyah." Dan orang-orang beriman karena rasa hormat mereka kepadanya akan memanggilnya kekasih dari kekasih Allah. Satu kalimat itu saja sudah cukup untuk menggambarkan kedudukannya di hati Rasulullah. Seiring berjalannya hari-hari dengan damai, ibu kita Aisyah mengikuti Rasulullah dalam suatu ekspedisi, yaitu Ghazwa Bani Al-Mustalik. Tetapi siapa yang tahu bahwa perjalanan ini akan membawa ibu kita Aisyah menghadapi cobaan terberat paling tak terduga dalam hidupnya. Pada masa itu, ketika wanita harus menempuh jarak jauh, mereka biasa bepergian dengan haudaj, sebuah kabin kecil tertutup yang dinaikkan ke punggung unta. Ini melindungi mereka dari panas gurun dan menyamarkan mereka, memberi mereka tempat berlindung yang aman dan pribadi. Saat mereka kembali dari Ghazwah, pasukan yang kelelahan berhenti di padang pasir untuk bermalam. Dengan cahaya fajar pertama, didorong oleh kerinduan mencapai Madinah, kesibukan besar pun dimulai. Tenda-tenda dibongkar, muatan-muatan disiapkan.
Selama masa sibuk ini, ibu kita Aisyah meninggalkan pasukan untuk keperluan pribadi. Saat ia kembali, tiba-tiba ia ingin memeriksa kalung di lehernya. Namun kalung itu hilang. Kalung itu terbuat dari manik-manik Yaman, hadiah pernikahan dari ibunya, Ummu Ruman, dan sangat berharga baginya. Ia bergegas kembali untuk mencarinya. Ia mencari-cari beberapa saat dan akhirnya menemukannya. Namun ketika ia kembali, ia terkejut dengan apa yang dilihatnya. Pasukan telah pergi. Mereka yang membawa Haudaj bahkan tidak menyadari ia tidak di dalamnya. Karena ibu kita Aisyah radhiyallahu anha tidak berat, para sahabat yang mengangkat Haudaj tidak menyadari ia tidak ada di dalamnya. Haudaj diangkat dan dinaikkan di atas unta, lalu mereka pergi. Tiba-tiba Aisyah ditinggal sendiri di gurun yang sunyi. Tidak ada suara, tidak ada orang, hanya suara angin. Ia melihat sekeliling sejenak, namun langit perlahan-lahan menjadi gelap. Ia pikir saat mereka menyadari aku tak ada di sana, mereka akan kembali untukku. Maka ia menyelimuti dirinya dengan jilbabnya dan berbaring di tanah. Dan sambil menunggu, ia tertidur. Saat cahaya pertama matahari menyentuh pasir, Safwan bin Mu'attal mengikuti diam-diam di belakang pasukan, memeriksa apakah ada sesuatu yang mungkin tertinggal. Tiba-tiba ia melihat sesosok tubuh berbaring di kejauhan. Ia melangkah lebih dekat dan pada saat itu, hatinya bergetar dengan rasa hormat yang mendalam. Istri Rasulullah, ibu kita Aisyah, sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya lah kita akan kembali. Mendengar suaranya, Aisyah segera terbangun dan menutupi wajah dengan jilbabnya. Safwan tahu persis apa yang perlu dilakukan. Ia menyuruh untanya berlutut dan dengan hormat meminta Aisyah untuk menaikinya. Tugasnya adalah membawa amanah Nabi, ibu para umat, kembali ke perkemahan dengan selamat. Pada akhirnya mereka sampai di tempat pasukan. Namun pada hari itu, cobaan terbesar dalam hidup Aisyah akan dimulai. Mereka yang hatinya penuh penyakit melihat ibu Aisyah bersama Safwan. Dan segera mereka mulai menyebarkan kebohongan beracun mereka. Apakah yang di atas unta itu Aisyah? Dan Safwan bersamanya pada waktu seperti ini di gurun pasir. Apakah ada maksud lain dari hal ini? Dan fitnah beracun itu menyebar seperti bisa ular, yang datang langsung dari Abdullah bin Ubay, pemimpin kaum munafik. Ibu kita Aisyah sama sekali tidak menyadari desas-desus tersebut. Ketika mereka kembali ke Madinah, ia jatuh sakit parah. Tubuhnya yang lemah menjadi begitu rapuh, sehingga ia tak meninggalkan tempat tidur sebulan penuh. Sementara itu desas-desus ini menjadi beban berat di hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu saja beliau mempercayai istrinya, namun di tengah desas-desus yang menyebar ini, beliau tak berdaya. Beliau patah hati dan termenung. Beliau tak lagi mengunjungi Aisyah seperti biasanya, seolah-olah ada jarak yang memisahkan mereka. Beliau hanya akan datang ke pintu kamarnya dan menanyakan keadaannya kepada Ummu Ruman, ibu kita Aisyah radhiyallahu anha. Tak dapat memahami sikap Rasulullah. Karena suaminya tercinta, simbol rahmat, tidak pernah meninggalkannya ketika ia sakit. Suatu malam ibu kita Aisyah merasa sanggup untuk keluar bersama kerabatnya, Bunda Mistah, untuk memenuhi kebutuhannya. Malam itu sangat gelap. Bunda Mistah tersandung jilbabnya lagi dan lagi. Celakalah Mistah. Memalukan sekali, Mistah. Tidakkah kau takut kepada Allah? Bagaimana mungkin kau mengutuk orang yang ikut perang Badar? Demi Allah, aku mengutuknya karena apa yang ia katakan tentangmu. Apa yang ia katakan? Kemudian Bunda Mistah memberitahunya tentang fitnah keji yang telah tersebar luas. Ibu kita Aisyah tak percaya pendengarannya. Air matanya tak berhenti mengalir. Setelah beberapa hari bersedih, ia tak tahan lagi. Maka ia meminta izin kepada Nabi untuk pergi ke rumah orang tuanya. Ketika ia sampai di rumah keluarganya, lelah dan sakit, ibunya Ummu Ruman menyambutnya di pintu. Anakku, mengapa kau datang? Ibu, lihat apa yang orang-orang katakan tentangku. Dan ibu merahasiakan ini dariku. Anakku, janganlah kau bersedih. Pikirkan kesehatanmu. Demi Allah, jarang sekali seorang wanita yang cantik sepertimu dan dicintai oleh suaminya tidak menjadi bahan pembicaraan. Apakah ayahku tahu? Ya. Dan Rasulullah? Ya. Pada saat itu,
ibu kita Aisyah tak tahan lagi. Seluruh kekuatannya telah hilang. Dengan rasa sakit di hatinya, ia menangis terseduh-seduh. Tepat saat itu, ayahnya Abu Bakar As-Siddiq, salah satu simbol keteguhan iman, sedang membaca Al-Quran di atap. Mendengar putrinya menangis penuh rasa sakit, ia bergegas turun. Ada apa dengannya? Ia telah mengetahui desas-desus tentangnya. Abu Bakar pun tak kuasa menahan air matanya. Sejak saat itu, hati semua orang di rumah itu diliputi kesedihan yang sama. Malam itu, Aisyah terus menangis hingga fajar. Air matanya bagaikan doa yang naik ke langit Madinah, menunggu keadilan ilahi terungkap. Bahkan dalam keadaan seperti ini, ia tak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan Rasulullah. Betapa beratnya beban ini di hati beliau yang mulia. Adapun Rasulullah, beliau sedang menunggu tanda dari Tuhannya agar ketetapan ilahi diturunkan. Kemudian suatu hari, Rasulullah datang kepadanya ke rumah Abu Bakar. Kemudian beliau berbicara bukan sebagai suami, namun sebagai nabi yang harus mengatakan kebenaran. Wahai Aisyah, aku telah diberitahu tentang dirimu. Jika engkau tak bersalah, Allah akan segera mengungkapkan ketidakbersalahanmu. Dan jika engkau telah berbuat dosa, maka bertaubatlah kepada Allah. Aku mengucapkan kata-kata yang Nabi Yakub alaihi salam ucapkan kepada putra-putranya. Maka aku hanya memiliki kesabaran yang indah. Hanya kepada Allah aku memohon pertolongan untuk menanggung apa yang engkau katakan. Keheningan menyelimuti ruangan. Rasulullah bahkan belum berdiri ketika wahyu diturunkan kepadanya. Ia berkeringat karena beratnya wahyu itu. Akhirnya, penantian panjang berminggu-minggu akan segera berakhir. Ketetapan yang ditunggu-tunggu dari Allah telah tiba. Pada saat itu, ibu kita Aisyah hanya berlindung kepada Tuhannya. Ia memiliki keyakinan teguh di dalam hatinya bahwa Allah akan menyucikan namanya. Dan setelah beberapa saat, wahyu itu lengkap. Ketika keadaan Rasulullah SAW itu berakhir, beliau bangkit sambil tersenyum. Dan kata pertama yang beliau ucapkan adalah, "Wahai Aisyah, Allah telah menyatakan kesucianmu." Pada saat itu, Abu Bakar dengan gembira mencium kening putrinya. Sekarang ada kebenaran yang tak dapat dinodai oleh kata-kata di bumi. Allah Azza wa Jalla sendiri telah menyucikan nama ibu kita Aisyah melalui wahyu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang menyebarkan fitnah keji itu adalah sebagian dari kalian. Janganlah kalian mengira hal itu buruk bagi kalian, sebaliknya hal itu baik bagi kalian. Mereka akan dihukum. Masing-masing sesuai dengan bagian dosanya, dan orang yang paling banyak berperan dalam itu akan mendapat hukuman berat." Pada saat itu semua beban terangkat dari hati mereka, dan keadilan ilahi terwujud. Ketidakbersalahan Aisyah terukir dalam sejarah untuk selamanya. Namun bagaimana dengan semua hal yang harus ia lalui sampai ayat-ayat penghiburan datang? Dalam keheningan di tengah cobaan berat itu, Aisyah difitnah. Kata-kata tak berdasar disebarkan tentangnya. Namun di tengah semua kebisingan ini, ia memilih untuk berlindung kepada Tuhannya. Waktu berlalu, namun orang-orang tak berubah. Namun betapa mudahnya kata-kata yang menyakitkan keluar dari mulut. Hanya kecurigaan, komentar, atau kalimat yang dimulai dengan "aku dengar" sudah cukup untuk menghancurkan hidup seseorang. Media sosial telah membuat ini lebih mudah. Postingan singkat tentang orang asing diikuti oleh puluhan komentar, ejekan, dan kecaman. Namun bukankah Rasulullah telah memperingatkan kita? Apakah orang-orang yang dilempar ke dalam api di atas wajah mereka karena hal lain selain akibat dari apa yang telah diucapkan lidah mereka? Bukankah beliau mengajari kita untuk memilih diam jika kata-kata kita akan menyakiti? Mengingatkan kita untuk bicaralah baik atau diamlah. Fitnah bukan hanya dosa orang yang memulainya. Mereka yang mendengarkan, percaya tanpa mempertanyakan, dan menyebarkannya. Mereka semua menanggung sebagian dari kesalahan itu. Inilah sebabnya mengapa fitnah terhadap Aisyah disebutkan dalam Al-Quran. Karena Allah mengutuk bukan hanya fitnah itu sendiri, namun juga betapa mudahnya orang berbicara. Sebagaimana firman-Nya, "Ketika kau menerima dengan lidahmu dan mengucapkan dengan mulutmu, hal-hal yang tak kamu ketahui dan kamu menganggapnya remeh, padahal di sisi Allah itu sangat besar." Pada hari itu, ayat-ayat ini tak hanya menyatakan Aisyah tidak bersalah, namun juga mengingatkan setiap jiwa sepanjang generasi tentang kebenaran ini. Setiap kata yang diucapkan di belakang seseorang, sekalipun tampak sepele, akan membawa konsekuensi berat di sisi Allah.
Saat kelegaan dari ketetapan ilahi ini meresap di hati Aisyah, waktu berlalu dengan tenang. Rumah Aisyah dan Rasulullah menyaksikan kedamaian mendalam sekaligus kekurangan. Bahkan ada hari-hari tanpa api menyala untuk memasak. Hari-hari ketika mereka tak memiliki apapun kecuali beberapa kurma dan secangkir air. Terkadang rasa lapar begitu hebat, sehingga Nabi SAW harus mengikat batu ke perutnya. Saat Aisyah melihat ini, ia akan melupakan rasa laparnya sendiri. Hatinya akan sakit dan matanya akan berlinang air mata. Namun ia masih melihat jejak ketundukan yang sama pada Nabi SAW. Namun rumah itu, meski tanpa banyak makanan atau uang, dipenuhi kehangatan dan momen-momen penuh kelembutan. Suatu hari ketika Aisyah membuka pintu, ia melihat Rasulullah dengan senyum lembut yang sama yang membawa kedamaian ke hati. Beliau masuk dan duduk dengan tenang. Saat itu juga beliau melihat sobekan kecil di ujung pakaiannya. Aisyah berada tepat di sampingnya, namun beliau tidak memanggilnya atau meminta bantuan. Beliau berdiri perlahan mengambil jarum dan benang, dan mulai menambal rapi lubang itu dengan tangannya sendiri. Ibu kita Aisyah mengamatinya dengan kagum. Inilah karakter Rasulullah. Beliau selalu mengerjakan pekerjaannya sendiri. Beliau tak pernah menjadi beban bagi orang lain. Dalam kebersihan, dalam cara berpakaiannya, dan di meja makan, segala sesuatu yang dilakukannya tertata rapi. Bahkan tindakan terkecilnya adalah pelajaran bagi umat. Aisyah melihat detail-detail ini tak hanya dalam kehidupan sehari-hari, namun juga dalam ibadahnya. Suatu malam, ia menyaksikan sesuatu yang tak pernah ia lupakan. Rasulullah mendatanginya dan dengan lembut berkata, "Wahai putri Abu Bakar, maukah engkau mengizinkanku beribadah kepada Tuhanku?" Meskipun ia ingin tetap berada di sisinya, ia menghormati keinginannya. Rasulullah berdiri, berwudu, tanpa membuang setetes air pun. Mulai melaksanakan sholat dan mulai menangis. Air matanya mengalir di dadanya. Beliau ruku dan menangis. Beliau sujud dan menangis. Beliau mengangkat kepala dan menangis lagi. Hal ini berlanjut hingga fajar. Beliau sholat hingga kakinya bengkak. Ketika pagi tiba, Bilal datang dan mengumandangkan azan. Aisyah tak dapat menahan diri lagi dan bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau menangis? Allah telah mengampuni semua kesalahanmu di masa lalu dan masa depan." Rasulullah perlahan mengangkat kepala dan berkata, "Bukankah seharusnya aku menjadi hamba Allah yang bersyukur?" Dan dalam keheningan malam, kata-kata ini meninggalkan kebenaran mendalam tidak hanya di hati Aisyah, tetapi di hati seluruh umat. Bahkan hamba Allah yang paling dicintai meneteskan air mata bersyukur kepada Tuhannya. Ini dengan indah menunjukkan kepada kita betapa berharganya amanah menjadi hambanya. Malam itu melihatnya penuh syukur mendalam saat sujud. Aisyah menyadari bahwa cara terindah untuk bersyukur dipelajari darinya. Pada saat itu, cinta dan kekagumannya kepada Rasulullah semakin mendalam. Kami memulai sebuah proyek yang belum pernah dilakukan. Dengan AI dan lebih dari 100 referensi terpercaya, kami menciptakan serial sirah unik untuk anak-anak. Saat ini sayangnya pikiran polos mereka dikelilingi oleh panutan palsu Hollywood. Kami ingin anak-anak kita tumbuh terinspirasi oleh teladan terbesar, mengikuti jejak Rasulullah SAW. Utamanya dalam bahasa Turki dan Inggris, serial ini insya Allah akan menyentuh hati jutaan anak di seluruh dunia. Namun biaya AI, sulih suara, dan penyuntingan proyek ini sangat tinggi. Sayangnya kami tidak mampu menanggung biayanya sendiri. Kami ingin proyek ini menjadi keberkahan bersama bagi seluruh umat. Jika Anda ingin mendukung atau mensponsori suatu episode, silakan hubungi kami melalui WhatsApp. Dan waktu terus berlalu. Setiap hari di samping Rasulullah, Aisyah semakin mengenal beliau, semakin mencintai dan mengagumi beliau. Bahkan, cintanya begitu dalam sehingga terkadang rasa cemburu yang manis muncul di hatinya. Suatu malam, Rasulullah melangkah keluar rumah dan sedikit kekhawatiran muncul di hati Aisyah. Ia bertanya-tanya apakah beliau telah pergi ke salah satu istrinya yang lain. Ia terus mengawasi pintu, menunggu. Tak lama kemudian Rasulullah kembali dan mata mereka bertemu. Seketika itu juga beliau melihat kekhawatiran di wajah istrinya tercinta. Dan dengan senyum beliau bertanya, "Apakah engkau merasa cemburu?" Merasa malu saat itu, Aisyah menjawab dengan jujur, "Ya."
Bagaimana mungkin seseorang sepertiku tidak mencemburui seseorang seperti engkau? Kata-katanya adalah cerminan murni dari cinta yang mendalam di hatinya. Lagi pula, bukankah wajar merasa cemburu terhadap orang yang dicintai? Lalu bagaimana jika orang yang dicintainya adalah rahmat bagi seluruh alam? Terkadang perasaan ini tertahan dalam pandangan sekilas atau keheningan. Namun Rasulullah tak pernah menghakimi istri tercintanya Aisyah karena hal itu. Beliau memahami fitrah wanita dengan baik. Maka beliau memperlakukannya dengan lembut, tidak pernah menyakiti atau mengabaikan perasaannya. Di mata beliau tak ada emosi yang memalukan, tak ada perasaan tulus yang diabaikan. Di mata beliau bahkan emosi terkecil di hatinya pun berharga. Dan nilai ini tampak tak hanya dalam kehidupan sehari-hari, namun bahkan dalam salam yang dikirim dari gerbang surga. Suatu hari Rasulullah menoleh kepadanya dan berkata, "Wahai Aisyah, ini Jibril, dan ia mengirimkan salamnya kepadamu." Dengan sangat menghormati momen itu, Aisyah menjawab dengan suara malu-malu, "Salam kepadanya dan semoga rahmat dan berkah Allah tercurah kepadanya." Seperti rumah lainnya, bahkan dalam rumah penuh berkah itu pun ada cobaan. Suatu hari Abu Bakar sedang mendekati rumah Nabi dan putrinya Aisyah. Saat hendak masuk, ia mendengar suara putrinya meninggi di hadapan Rasulullah. Ia sangat mencintai Aisyah, namun ia ingin putrinya lebih berhati-hati saat bicara dengan Rasulullah. Mungkin pada saat itu Abu Bakar belum melihat sisi Nabi sebagai seorang suami. Begitu masuk, ia tiba-tiba mengangkat tangannya. Jangan pernah lagi aku melihatmu meninggikan suaramu melebihi suara Rasulullah. Seketika itu juga, Nabi turun tangan dengan lembut memegang tangan Abu Bakar. Ketika Abu Bakar meninggalkan rumah, Rasulullah menoleh ke Aisyah sambil tersenyum dan berkata dengan bercanda, "Lihat bagaimana aku menyelamatkanmu dari orang itu." Dan pada saat itu, senyum lembutnya melunakkan suasana tegang di rumah itu. Ya, Aisyah tinggal di rumah paling damai di bumi. Namun di sudut hatinya, ada rasa sakit yang mendalam. Sebuah keinginan yang sangat ia dambakan. Pada masa itu, orang sering dipanggil bukan dengan nama mereka sendiri, namun dengan kunyah, julukan hormat, seperti dipanggil ibu atau ayah dari seorang anak. Hal itu dianggap sebagai suatu kehormatan, namun ibu kita Aisyah tidak memiliki anak. Sementara semua orang dipanggil sebagai ibu si A atau si B, ia tak pernah mendengar dirinya dipanggil demikian. Suatu hari, Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan kepada Rasulullah bahwa istri-istrinya yang lain memiliki kunyah karena anak-anak mereka. Namun ia sendiri tak pernah disebut demikian. "Rasulullah, engkau telah memberi kunyah untuk istri-istrimu, berikanlah satu juga kepadaku." Rasulullah SAW seolah merasakan kesedihannya, kerinduannya akan menjadi seorang ibu. Untuk menghiburnya, beliau menunjuk kepada keponakannya tercinta, putra adik perempuannya Abdullah bin Zubair, dan berkata, "Maka ambillah kunyahmu dari putra saudara perempuanmu. Mulai hari ini engkau adalah Ummu Abdullah, ibu dari Abdullah." Ya, ia belum mampu menjadi seorang ibu. Ia belum pernah memeluk bayi, belum pernah menghirup aroma bayi, belum pernah mendengar kata ibu diucapkan dari bibir seorang anak. Namun Nabi merasakan kekosongan yang sunyi di hati Aisyah tercintanya. Maka ia memberinya kunyah yang akan memberi Aisyah kehormatan di masyarakat. Hatinya sakit karena ia tak memiliki anak. Namun ia tak tahu bahwa berabad-abad kemudian, hampir 2 miliar orang beriman akan memanggilnya ibu kami Aisyah. Ia tak tahu, meski tak ada anak yang pernah memanggilnya ibu, seluruh umat Islam akan tumbuh dengan ilmunya dan menemukan jalan mereka melalui kata-katanya. Ya, mungkin ia tidak memiliki anak, namun Allah memberinya peran ibu yang jauh lebih besar, peran ibu umat Islam. Ketika harapan untuk menjadi ibu umat Islam mulai mekar di hatinya, apa yang terjadi di rumah itu menunjukkan kepada kita bahwa kehormatan ini lahir dari kesabarannya yang besar. Waktu berlalu, cahaya Islam menyebar dari hari ke hari, negeri-negeri baru menerimanya, dan umat Islam semakin berkembang. Namun di tengah semua ini, cobaan yang akan dihadapinya jauh lebih berat. Perpisahan yang memilukan menantinya. Rasulullah SAW jatuh sakit parah. Demamnya semakin tinggi, menggigilnya semakin parah. Beliau tak lagi mampu pergi ke masjid. Beliau hampir tak mampu melangkah. Ketika penyakitnya semakin parah, beliau meminta untuk istirahat di rumah Aisyah. Dengan langkahnya yang lambat, beliau sampai di kamar Aisyah. Kepalanya bersandar di pangkuan Aisyah, dimiringkannya ke dadanya. Napasnya mulai sulit, dan dari bibirnya terucap doa ini. Ya Allah, izinkan aku bersama Ar-Rafiq Al-A'la, sahabat yang paling mulia. Bahkan dalam sakit, ia tidak melupakan umatnya.
Mengumpulkan sisa kekuatan, beliau mengucapkan kata-kata terakhirnya. Salat, takutlah kepada Allah terhadap orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabmu. Saat ia berbicara, air mengalir dari mata Aisyah. Hatinya hancur berkeping-keping, seolah-olah ia ingin berkata, "Jangan pergi tanpa aku ya Rasulullah." Mungkin pada saat itu kata-kata yang pernah beliau ucapkan kepadanya menyentuh hatinya seperti penghiburan. Allah memperlihatkan Aisyah kepadaku di surga untuk memudahkan kematianku. Kata-kata itu sekali lagi menjelaskan mengapa dalam napas terakhirnya beliau memilih beristirahat di samping lutut Aisyah. Kemudian beliau meminta air dan mencelupkan tangannya ke dalamnya lalu menyeka wajahnya yang diberkahi. Kemudian ia berkata, La ilaha illallah. Lalu ia mengangkat pandangannya ke langit dan berkata sekali lagi, Ya Allah, kepada sahabat tertinggi, Rafiq al-A'la. Pada saat itu Aisyah merasakannya. Tubuh mulia beliau terasa lebih ringan dalam pelukannya. Yang paling dicintai, yang paling penyayang dari semua manusia, telah menyelesaikan perjalanannya. Beliau telah kembali kepada Tuhannya. Pada usia 63 tahun, jiwanya yang suci mencapai sahabat yang maha tinggi. Rasulullah wafat. Irovah ibu Aisyah di pangkuannya. Rasulullah. Sejak berita itu, keheningan yang mendalam menyelimuti Madinah. Para sahabat berkumpul di depan rumah penuh berkah. Tak mampu menahan air mata mereka. Umar berusaha menahan kesedihannya. Namun rasa sakitnya tak tertahankan. Siapapun yang berkata Muhammad telah wafat, aku akan mengayunkan pedangku. Pada saat itu Abu Bakar tiba dengan tergesa-gesa. Langkahnya gemetar, hatinya hancur berkeping-keping. Namun sesuatu membuatnya tetap tegar. Sikap tawakulnya, ia memasuki ruangan dengan tenang, mengangkat kain penutup Rasulullah, dan memandang wajah beliau yang mulia. Wajah terindah yang pernah ia lihat. Berlinang air mata Abu Bakar bergerak maju dan mencium dahi Nabi yang mulia 3 kali. Dari bibirnya keluar kata-kata ini. Kematianmu indah, seperti kehidupanmu, wahai Rasulullah. Isak tangis para sahabat semakin keras. Semua orang saling memandang seolah bertanya, apa yang akan terjadi sekarang? Melihat umatnya dalam keputusasaan seperti itu, Abu Bakar harus berdiri tegak. Ia harus meneruskan dakwah Nabi. Tetap teguh dalam imannya, ia melangkah keluar dan berbicara kepada para sahabat. Jika di antara kalian menyembah Muhammad, maka Muhammad sudah mati. Namun barang siapa menyembah Allah, Allah maha hidup dan takkan pernah mati. Muhammad hanyalah seorang utusan. Utusan-utusan lain telah mendahuluinya. Jika ia meninggal atau dibunuh, akankah kalian kembali kepada kekafiran? Yang demikian takkan membahayakan Allah sedikit pun. Dan Allah akan memberi pahala orang yang bersyukur. Ayat itu menusuk hati mereka. Kaki Umar lemas dan ia jatuh ke tanah. Kini semua orang tahu Rasulullah telah meninggalkan dunia ini. Setiap rumah di Madinah dipenuhi air mata dan kekosongan yang besar memenuhi setiap hati. Para sahabat berkumpul untuk membahas di mana Rasulullah harus dimakamkan. Sebagian berkata, mari kita bawa beliau ke Mekah. Lainnya makamkan beliau di Jannatul Baqi. Kemudian Abu Bakar berdiri dengan mata penuh air mata dan suara gemetar ia berkata, Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak mengambil nyawa seorang nabi kecuali di tempat di mana dia menghendakinya dimakamkan. Maka keputusan pun dibuat. Rasulullah SAW akan dimakamkan di tempat yang sama beliau kembali kepada Tuhannya, di kamar Aisyah. Kamar Aisyah kini telah menjadi amanah paling suci umat Islam. Ruang kecil itu telah memeluk Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah SAW tak lagi bersama mereka. Keheningan dan kesedihan menyelimuti kamar itu. Aisyah kehilangan orang yang paling dicintainya. Kekosongan yang menyelimuti hatinya tak terungkapkan dengan kata-kata. Apa yang akan ia lakukan tanpanya? Pagi tanpanya? Malam tanpanya? Bagaimana hatinya bisa menanggung ini? Namun di tengah kesedihannya, Aisyah merasakan tanggung jawab yang berat. Karena umat Islam kini akan mempelajari kehidupan keluarga Rasulullah SAW dan detail-detail ibadahnya darinya. Ia harus menyampaikan setiap kata yang didengarnya dari Rasulullah kepada umat seperti amanah suci.
rumah kecil di Madinah itu menjadi rumah ilmu. Pintunya terbuka untuk semua orang. Para sahabat muda, wanita, dan pencari ilmu datang satu persatu. Beberapa mencatat hadis, sementara yang lain bertanya tentang suatu masalah. Ibu Aisyah menjawab setiap pertanyaan dengan sabar, dengan hati-hati menyampaikan setiap kata yang telah didengarnya dari Rasulullah. Dinding rumah itu menjadi saksi percakapan ilmu dan kebijaksanaan mendalam yang ditinggalkan oleh Nabi. Dan begitulah tahun-tahun berlalu. Namun semangat melayani Islam tak pernah pudar. Ia terus membimbing umat dengan ilmunya. Dan suatu hari, hati yang terjalin kesabaran itu akan diuji oleh perpisahan sekali lagi. Ayahnya Khalifah Islam Abu Bakar mulai jatuh sakit. Ibu kita Aisyah radhiyallahu anha tidak meninggalkan sisi tempat tidur ayahnya bahkan untuk sesaat pun selama sakitnya. Di wajah Abu Bakar tampak kewaspadaan, tetapi juga penyerahan diri yang tenang. Namun mata Aisyah dipenuhi air mata. Bertahun-tahun telah berlalu sejak ia menguburkan Rasulullah. Namun rasa sakit itu masih terasa. Kini hatinya gemetar terhimpit beban perpisahan kedua dengan ayahnya, sahabat terdekat Rasulullah. Pria yang pengorbanannya tak terhitung dan yang menghadapi cobaan bertubi-tubi. Namun kini ia meninggalkan cobaan dunia ini untuk menuju alam pahala. Dan mungkin baginya, pahala terbesarnya adalah berada di sisi Rasulullah di surga. Tak lama kemudian, jiwa Abu Bakar kembali kepada Yang Maha Pengasih. Ia dimakamkan di dekat orang yang paling dicintainya, bersebelahan dengan makam Nabi. Dan pada saat itu, mungkin Aisyah teringat mimpi yang pernah diceritakannya kepada ayahnya. Dalam mimpiku, aku melihat 3 bulan jatuh ke kamarku dari langit. Kini, saat ayahnya dimakamkan di kamar itu, maka mimpi itu tampak lengkap. 2 cahaya, 2 bulan berdampingan. Kemudian, Umar radhiyallahu anhu yang juga akan dimakamkan di samping mereka. Demikianlah ruangan kecil itu menjadi tempat yang merangkul Rasulullah SAW serta 2 sahabatnya yang paling setia. Tahun-tahun berlalu dan ibu kita Aisyah sudah tua. Hidupnya perlahan-lahan akan berakhir. Pada suatu malam Ramadan yang hangat di Madinah, Aisyah mendekati akhir perjalanannya. Ada keheningan mendalam yang tak terlukiskan di dalam kamarnya. Ruangan itu selama bertahun-tahun dipenuhi dengan pengetahuan dan kenangan. Bahkan dinding-dindingnya tampak membawa kesedihan yang berbeda malam itu. Beberapa wanita yang melayaninya berada di sisinya. Aisyah kesulitan bernapas dan suaranya menjadi lemah. Namun di wajahnya, mungkin untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terlihat kedamaian yang begitu dalam. Dan malam pun tiba. Ketika penduduk Madinah sedang kembali dari sholat Isya, sebuah kabar menyebar dengan cepat. Ibu para mukmin telah bersatu kembali dengan Tuhannya. Kerinduan yang telah lama dipendamnya akhirnya berakhir. Jalan-jalan di Madinah segera dipenuhi orang. Perempuan, laki-laki, anak-anak semuanya menangis pelan. Bergegas menuju pemakamannya. Sesuai keinginannya, ia dimakamkan di Jannatul Baqi. Pada malam penuh duka dan sunyi, tanah menutupi tubuhnya dengan tenang. Namun jejak yang ditinggalkannya di hati umat Islam tak pernah hilang. Karena ia menjadi panutan jutaan orang beriman mengajarkan lebih dari 2000 hadis Rasulullah. Dan namanya terukir di hati umat Islam sebagai ibu hingga akhir zaman. Inilah Aisyah, hidup yang diabadikan dalam cintanya kepada Rasulullah serta dalam pengabdian melalui ilmu pengetahuan. Dan ia meninggalkan jalan sebagai pegangan ketika kita tersandung. Jalan ini mengikuti jalan Rasulullah. Semakin kita merasakan beliau di hati kita dan berpegang teguh pada sunnah beliau, semakin dekat kita dengan beliau di surga insya Allah. Apa yang dikatakan Nabi SAW kita, kalian akan bersama orang-orang yang kalian cintai. Itulah mengapa karena alasan inilah menerima sunnah sebagai pedoman kita hari ini merupakan langkah pertama menuju kedekatan yang kita cari di surga insya Allah. Jadi mari kita bertanya pada diri sendiri dengan setiap pilihan yang kita buat. Jika Rasulullah SAW berada di sisiku hari ini, akankah aku mengucapkan kata-kata ini? Jika beliau berada di tempatku, akankah beliau membuat pilihan yang sama? Akankah beliau senang dengan langkah yang kuambil? Dan di akhir perjalanan upaya ini dapat membawamu kepada panggilan penuh berkah. Saudara-saudariku, agar dekat dengannya di surga, betapa kita merindukan melihat wajahnya yang bersinar dan berkata, "Aku telah datang kepadamu wahai Rasulullah. Aku mencoba, aku berjuang.
Kadang-kadang aku jatuh, kadang-kadang nafsuku mengalahkanku. Namun setiap kali aku jatuh, aku menjadikan sunnahmu sebagai petunjukku. Aku tak pernah melupakanmu dari hatiku. Setiap harus memilih, aku bertanya pada diri sendiri, apa yang akan ia lakukan jika dia ada di tempatku? Aku mencintaimu tanpa melihatmu, aku merindukanmu tanpa mendengar suaramu. Dan sekarang dengan segala kelemahanku, aku datang kepadamu. Bayangkan, pada hari itu Rasulullah tersenyum kepadamu dan mengucap kata-kata yang melenyapkan semua lelah. Kau mengikuti jalanku di dunia ini, sekarang aku tak akan meninggalkanmu sendirian. Dan pada saat itu kau akan melihat semua kesabaran dan pengorbananmu terbayar. Jadi jangan pernah anggap enteng setiap langkah yang kau ambil hari ini untuk menjalani sunnah. Mungkin itu salam, mungkin juga kesabaran. Mungkin setetes air mata yang tulus. Dan mungkin langkah kecil namun tulus yang membawamu dekat dengan Nabi tercinta kita. Dan dalam kitab tafsir Risalah Nur dikatakan, barang siapa menjadikan sunnah sebagai jalan, ia akan masuk ke dalam perlindungan Nabi dan menjadi salah satu orang yang dicintai Allah. Dengan kata lain, orang yang hidup sesuai sunnah termasuk di antara orang-orang yang dicintai Allah. Siapa yang menempuh jalan ini tak akan pernah tersesat. Tak ada usaha yang sia-sia. Dan siapa tahu, mungkin semua upaya ini adalah kunci untuk bersatu kembali dengan Rasulullah dan ibu tercinta kita, Aisyah radhiyallahu anha di surga. Barang siapa menghidupkan sunnahku, ia telah mencintaiku. Dan barang siapa yang mencintai aku, ia akan bersamaku di surga. Namun perjalanan tidak berakhir di sini, karena selanjutnya menanti kisah wanita lain, seseorang yang berdiri teguh di istana Fir'aun, yaitu kisah Asiyah. Ia memiliki hati yang selalu patuh, tawakul, bahkan di bawah bayang-bayang ketakutan. Dan mungkin ada satu langkah lagi yang menunggumu di sana. Langkah yang memberi kekuatan pada kisahmu.